Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya terima kasih karena Anda sudah meluangkan waktunya pada wawancara kali ini. Dan sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurul Dwi Sati Febriani. Saya mahasiswa Psikologi semester 4 dari Universitas Bina Bangsa. Dan sebelumnya silakan memperkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Sabrina Aziza dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Kelautan dan Perikanan, sekarang semester 6. Oke, baik. Kalau boleh tahu, kesibukan kakak sehari-harinya apa ya? Kesibukan aku itu mahasiswa yang lagi magang. Jadi hanya mahasiswa aja ya? Oke. Sebelumnya saya izin membacakan tujuan kegiatan wawancara hari ini. Jadi, tujuan kegiatan wawancara ini adalah untuk menggali dan memahami tingkat serta jenis motivasi belajar pada mahasiswa yang mencakup 3 dimensi utama, yaitu motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, dan regulasi diri. Melalui wawancara ini diharapkan dapat diketahui faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi semangat belajar, serta strategi mahasiswa dalam mengatur proses belajarnya secara mandiri. Dan tema wawancara pada hari ini yaitu motivasi belajar. Jadi, dan waktu wawancara kali ini itu sekitar 45 menit. Saudara akan mendapat jaminan kerahasiaan atas informasi yang telah disampaikan. Dengan penjelasan tersebut, kami harap saudara bersedia menjadi subjek dalam praktikum ini. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Anda berkenan jika selama wawancaranya saya merekam video? Bersedia. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja saya mulai wawancaranya. Sedikit informasi, jadi wawancara ini tidak ada benar atau salahnya, jadi hanya dari pengalaman pribadi Anda saja. Baik, pertanyaan yang pertama, bagaimana cara Anda untuk menerapkan target khusus saat belajar? Oke, baik. Izin menjawab. Saya menerapkan target khusus saat belajar dengan membuat rencana belajar harian. Itu biasanya saya membagi materi yang harus dipelajari itu menjadi bagian-bagian kecil sesuai dengan tingkatannya atau tingkat kesulitannya. Terus lalu saya tetap kapan saja harus menyelesaikan bagian-bagian tersebut. Kemudian misalnya kalau saya tahu ada ujian dalam minggu itu, seminggu saya akan merancang target harian agar semua materi bisa selesai dipelajari dan dipahami sebelum hari ujian itu tiba. Kemudian setelah saya mempelajari, ya saya mengulas lagi materi-materinya. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa yang biasanya mendorong Anda untuk menetapkan target tersebut saat belajar? Baik, izin menjawab. Yang mendorong saya adalah keinginan pribadi untuk memahami materinya dengan mendalam. Saya merasa lebih puas dan percaya diri ketika saya tahu bahwa saya belajar bukan karena disuruh, tapi karena saya ingin punya kendali atas proses belajar yang saya ingin. Dengan adanya target, saya lebih terarah, nggak mudah terdiskriminasi atau dan sebagainya, dan lebih termotivasi untuk menyelesaikan apa yang sudah saya rencanakan dari awal. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah kamu merasa puas saat berhasil memahami materi yang sulit? Saya merasa cukup puas karena memahami materi yang sulit memberikan rasa pencapaian tersendiri. Rasa seperti usaha yang saya keluarkan itu terbayarkan, dan saya menjadi lebih percaya diri untuk menghadapi materi berikutnya. Kepuasan itu juga membuat saya semakin semangat belajar karena saya tahu saya bisa kalau mau berusaha lebih keras. Baik, pertanyaan selanjutnya,
Bisa diceritakan nggak contoh pengalaman yang membuat Anda merasa puas? Salah satu pengalaman yang membuat saya merasa sangat puas yaitu ketika saya berhasil memahami materi statistika inferensial. Itu awalnya saya benar-benar kesulitan karena banyak rumus dari konsep-konsep terasa asing apabila topik seperti ujian hipotesis dan regresi. Saya sempat merasa putus asa karena nilai kuis saya itu rendah dan saya tidak paham saat dosen itu menjelaskan. Ini pertanyaan selanjutnya, bisakah kamu menjelaskan hal-hal yang bisa membangkitkan semangat belajar kamu? Oke, untuk hal yang bisa membangkitkan semangat belajar saya biasanya itu meningkatkan tujuan atau cita-cita saya ketika saya coba ingat lagi alasan saya kuliah dan apa yang ingin saya capai ke depannya. Setelah itu mendengarkan musik-musik juga yang saya suka, belajar di tempat yang nyaman, terus bisa berdiskusi dengan teman-teman, terus disitulah semangat saya bisa muncul kembali. Kadang saya juga memberi diri saya reward kecil setelah berhasil menyelesaikan satu bagian belajar. Oke, pertanyaan selanjutnya, bisa diceritakan contoh pengalaman yang membuat kamu merasa puas? Boleh diulangin lagi? Bisa diceritakan contoh pengalaman yang membuat kamu merasa puas? Biasanya saya kembali termotivasi setelah melihat perkembangan atau hasil dari usaha saya. Misalnya saat saya lihat nilai saya meningkat atau saya bisa mengerjakan soal yang dulu sulit, itu bikin saya sadar bahwa usaha saya itu nggak sia-sia. Terus selain itu ngobrol dengan teman-teman yang rajin juga atau cerita sama orang sukses juga bisa membangkitkan semangat saya lagi karena saya jadi terdorong untuk tidak menyerah. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah kamu memiliki tujuan pribadi yang membuatmu merasa termotivasi untuk belajar? Ya, saya memiliki tujuan pribadi tentunya yang sangat kuat yang selalu menjadi sumber motivasi saya dalam belajar. Tujuan itu bukan hanya sekedar meraih nilai bagus ataupun lulus tepat waktu, tapi lebih dari itu saya ingin membangun masa depan yang lebih baik untuk diri saya sendiri, kemudian untuk keluarga juga. Saya ingin memiliki karir yang sukses tentunya dan bisa mandiri secara finansial sehingga saya bisa memberikan kehidupan yang layak bagi orang tua saya serta membuka peluang bagi diri saya untuk berkembang terus. Oke, pertanyaan selanjutnya, bisa diceritain lebih lanjut tujuan pribadi seperti apa yang membuat kamu semangat untuk belajar, untuk terus belajar? Oke, tujuan pribadi yang paling membuat saya semangat adalah keinginan untuk membuktikan bahwa saya itu mampu menghadapi tantangan, kemudian dan mencapai sesuatu yang besar meskipun hanya sedikit ataupun banyak hambatan. Saya berasal dari keluarga yang sederhana, jadi saya juga merasa belajar adalah jalan satu-satunya untuk keluar dari keterbatasan itu. Ketika saya ingat alasan ini, saya merasa belajar hanya kewajiban, tapi sebuah kesepakatan emas ataupun kesempatan emas untuk mengubah hidup saya dan orang-orang yang saya cintai. Selain itu, saya juga ingin menginspirasi adik-adik saya agar mereka percaya kalau usaha dan tekad bisa membawa mereka ke tempat yang lebih baik. Semua itu membuat saya selalu berusaha semaksimal mungkin atau kadang lelah atau merasa malas. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya,
Ceritakan pengalamanmu saat kamu merasa bangga karena berhasil memahami suatu pelajaran. Baik, saya merasa sangat bangga saat berhasil memahami pelajaran matematika yang selama ini saya anggap sulit, yaitu kalkulus. Awalnya saya kesulitan memahami konsep turunan dan integral karena materinya itu cukup abstrak dan rumit. Saya sering merasa frustasi karena tidak bisa mengikuti pelajaran itu dengan baik. Namun saya tidak menyerah, saya mulai mencari sumber belajar tambahan seperti video tutorial dan buku-buku yang lebih mudah dipahami serta rutin mengerjakan latihan soal. Kemudian setelah beberapa minggu belajar intensif atau secara berkala, beberapa minggu kemudian itu saya mulai bisa mengerjakan soal-soal dengan benar dan memahami konsep dasar kalkulus. Saat saya mendapatkan nilai ujian yang lumayan bagus, saya merasa bangga dan puas karena usaha yang saya usahakan itu membuahkan hasil. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa sih yang membuat pengalaman itu terasa spesial atau berkesan bagi kamu? Pengalaman itu terasa spesial karena saya berhasil melewati rasa kesulitan dan rasa minder pada saat itu yang sebelumnya saya alami. Saya membuktikan pada diri saya bahwa dengan kerja keras dan tekad saya bisa menguasai hal yang sebelumnya terasa mustahil. Selain itu, keberhasilan itu meningkatkan rasa percaya diri saya dalam menghadapi pelajaran yang menantang. Momen tersebut juga mengajarkan saya pentingnya konsisten dan tidak mudah menyerah, yang sampai sekarang masih saya pegang dalam proses belajar. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda merasa lebih termotivasi untuk belajar karena Anda menikmati materi yang dipelajari? Ya, saya merasa jauh lebih termotivasi belajar ketika saya benar-benar menikmati materi yang saya pelajari. Menikmati materi membuat proses belajar jadi lebih menyenangkan dan saya lebih mudah fokus serta ingin tahu lebih dalam. Selanjutnya, materi seperti apa sih yang paling kamu nikmati dan kenapa? Yang saya paling suka yaitu mata kuliah bahan dan alat tangkap ikan, terutama saat membahas tentang jari insang, jilnet, dan pukat cincin, itu kursen. Alat-alat ini menarik karena memiliki teknik penangkapan yang efisiensi dan cukup kompleks, jadi menantang untuk dipelajari. Selain itu, bahan yang digunakan seperti nonyletilen untuk jaring dan nilon untuk tali juga menarik karena punya karakteristik khusus yang mempengaruhi hasil tangkap. Saya juga jadi lebih paham gitu bagaimana memilih alat yang sesuai dengan jenis ikan dan kondisi perairan pada saat proses penangkapan. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dukungan dari keluarga atau teman yang mempengaruhi semangat belajar kamu? Dukungan dari keluarga dan teman memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap semangat belajar saya. Ketika saya merasa lelah atau putus asa menghadapi tugas atau materi yang sulit, dorongan dan perhatian dari mereka seringkali menjadi sumber kekuatan yang membuat saya kembali termotivasi. Kemudian, keluarga saya selalu memberikan dukungan emosional dengan cara mendengarkan keluh kesah saya dan melewati semuanya itu dengan nasihat-nasihat yang mereka berikan. Mereka juga memberikan nasihat
diiringi dengan motivasi yang membuat saya merasa dihargai dan didukung secara penuh. Selain itu, teman-teman saya juga sangat berperan penting, terutama ketika saya mengalami kesulitan memahami materi. Kemudian kami juga sering belajar, saling bertukar pengetahuan dan saling mengingatkan untuk tetap fokus dan disiplin. Kehadiran mereka membuat proses belajar jadi lebih menyenangkan dan tidak terasa berat. Baik, pertanyaan selanjutnya, bentuk dukungan seperti apa sih yang paling berpengaruh buat kamu? Jadi bentuk dukungan yang paling berpengaruh bagi saya adalah kombinasi dari dukungan moral dan bantuan praktis, dimana misalnya kata-kata penyemangat yang tulus dari keluarga bisa membangkitkan semangat saya ketika saya merasa down. Selain itu, teman yang mau belajar bersama atau membantu menjelaskan materi yang juga sangat membantu saya memahami pembelajaran itu lebih baik. Saya juga sangat menghargai gitu ketika keluarga menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan bebas dari gangguan, sehingga saya bisa lebih fokus. Semua bentuk dukungan itu membuat saya merasa tidak sendirian dan lebih yakin mencapai tujuan belajar saya. Baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah kamu lebih semangat belajar jika ada dukungan dari orang lain? Ya, saya merasa lebih semangat belajar ketika mendapatkan dukungan dari orang lain. Dukungan tersebut membuat saya merasa tidak sendirian dalam menghadapi tantangan belajar dan memberi motivasi tambahan untuk terus berusaha. Saya juga tahu ada orang-orang peduli dan percaya pada kemampuan saya jadi lebih percaya diri dan termotivasi untuk mencapai target belajar saya. Baik. Pertanyaan selanjutnya, siapa sih yang paling sering memberi dukungannya? Orang yang paling sering memberi dukungan biasanya adalah keluarga saya, terutama orang tua. Mereka selalu memberikan semangat dan percaya bahwa saya mampu melewati segala kesulitan. Selain itu, teman-teman dekat saya juga sering memberi dukungan, terutama ketika kami belajar bersama atau saling mengingatkan untuk tetap fokus. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih bentuk dukungannya? Untuk bentuk dukungan yang paling saya rasa itu adalah dorongan moral berupa kata-kata penyemangat dan kepercayaan mereka terhadap kemampuan saya. Keluarga juga sering membantu dengan menciptakan suasana yang nyaman untuk belajar di rumah. Teman-teman memberikan dukungan lewat kerjasama, belajar bersama, berbagi materi dan saling membantu ketika ada kesulitan. Semua itu sangat membantu menjaga semangat dan fokus saya dalam belajar. Baik, pertanyaan selanjutnya, bisakah kamu menceritakan hal yang membuatmu bersemangat untuk mencapai sesuatu? Misalnya saya ingin menyelesaikan pendidikan dengan baik supaya pendidikan bisa mendapatkan pekerjaan yang saya impikan dan bisa membantu keluarga saya. Selain itu, dukungan dari orang-orang terdekat juga sangat memotivasi saya ketika saya merasa dihargai dan didukung. Saya jadi lebih bersemangat untuk terus berusaha dan tidak mudah menyerah. Baik, pertanyaan selanjutnya, bisakah kamu menceritakan hal yang membuatmu bersemangat untuk mencapai sesuatu? Saya biasanya merasa sangat bersemangat untuk mencapai sesuatu ketika
hal itu berkaitan dengan impian pribadi atau tujuan jangka panjang saya. Seseorang yang sukses di bidang yang saya pelajari sekarang, membayangkan bagaimana saya bisa membanggakan orang tua dan memberi dampak positif bagi orang-orang lain. Membantu saya selalu ingin berusaha lebih keras setiap kali saya ingat setiap kali saya ingat tujuan itu, semangat saya langsung tumbuh lagi, bahkan di saat saya sedang lelah ataupun menghadapi kesulitan. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah kamu belajar untuk mendapatkan nilai yang baik? Ya, saya belajar untuk mendapatkan nilai yang baik karena nilai seringkali menjadi tolak ukur pencapaian akademik saya. Nilai yang baik bisa membuka peluang yang lebih besar seperti beasiswa, kemudian peluang magang atau rekomendasi dari dosen. Selain itu, mendapatkan nilai bagus juga menjadi bentuk tanggung jawab saya sebagai mahasiswa dan bukti bahwa saya sungguh-sungguh dalam menjalankan proses pendidikan. Nilai baik memberi saya rasa puas dan percaya diri serta menjadi indikator bahwa saya berada di jalur yang benar dalam menjalani materi. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, selain nilai yang baik, ada nggak sih kayak alasan lain yang membuat kamu tetap semangat belajar? Oke, tentu. Selain nilai yang baik, saya juga semangat belajar karena saya ingin benar-benar menguasai ilmu yang saya pelajari dan bisa menerapkan di kehidupan nyata. Ya. 1, 2. Baik, pertanyaan selanjutnya, selain nilai yang baik, ada nggak sih alasan lain yang membuat kamu itu tetap semangat belajar? Tentu, selain nilai yang baik, saya juga semangat belajar karena saya ingin benar-benar menguasai ilmu yang saya pelajari dan bisa menerapkan di kehidupan nyata. Saya ingin punya pemahaman yang mendalam, bukan hanya untuk ujian, tapi agar saya bisa menjadi pribadi yang kompeten di masa depan. Saya juga merasa semangat belajar karena ingin membanggakan orang tua yang sudah banyak berkorban, dan karena saya punya cita-cita juga bekerja di bidang yang saya sukai. Belajar dengan sungguh-sungguh tentu memberikan saya rasa puas tersendiri. Apalagi saat saya berhasil memahami hal-hal yang sebelumnya sulit, itu semua membuat saya tidak hanya mengejar angka, tapi juga proses dan makna dari pembelajaran itu sendiri. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, pernahkah kamu belajar lebih giat itu karena ingin membuat orang tua kamu bangga? Ya, saya pernah dan bahkan sering belajar lebih giat karena ingin membuat orang tua saya bangga. Mereka adalah orang yang selalu mendukung saya tanpa syarat sejak kecil. Bahkan ketika saya sendiri merasa ragu terhadap kemampuan saya, melihat bagaimana mereka bekerja keras setiap hari dan selalu mendoakan yang terbaik untuk saya, membuat saya merasa punya tanggung jawab moral untuk tidak mengecewakan mereka. Saat saya belajar lebih keras, terutama menjelang ujian atau ketika menghadapi tugas berat, saya selalu membayangkan senyuman mereka ketika saya berhasil. Hal itu menjadi bahan bakar semangat tersendiri. Saya ingin menunjukkan bahwa semua pengorbanan mereka tidak sia-sia. Bagi saya, keberhasilan dalam belajar bukan hanya soal pencapaian pribadi, tapi juga bentuk penghargaan untuk orang tua saya yang telah berjuang demi masa depan saya. Baik, pertanyaan selanjutnya,
selanjutnya, apa sih yang kamu rasakan saat berhasil menunjukkan hasil belajar yang baik kepada orang tua kamu? Oke, saat saya berhasil menunjukkan hasil belajar yang baik seperti nilai tinggi atau lulus dari mata kuliah yang sulit, saya merasa sangat bahagia dan lega tentunya. Kemudian lebih dari itu, yang paling membahagiakan adalah melihat raut wajah orang tua yang bangga. Mereka tidak selalu mengungkapkan dengan kata-kata, tapi dari senyuman dan cara mereka menatap saya tahu mereka bangga dan sangat bersyukur. Momen-momen seperti itu sangat berkesan bagi saya dan membuat saya semakin ingin memberikan yang terbaik dan terus memberikan yang terbaik. Itu bukan hanya soal akademik, tapi juga soal membalas cinta dan perjuangan mereka dengan cara yang saya bisa. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, menurut kamu nih, kenapa sih dukungan atau apresiasi dari orang lain itu penting dalam proses belajar kamu? Oke, menurut saya, dukungan atau apresiasi dari orang lain sangat penting dalam proses belajar karena itu bisa menjadi sumber motivasi yang kuat ketika ada orang lain yang memperhatikan usaha kita, memberi semangat, atau bahkan sekedar mengakui kerja keras kita. Itu membuat kita merasa dihargai dan tidak merasa sendirian. Hal tersebut bisa memberi dorongan emosional yang besar, apalagi saat kita sedang merasa lelah, tidak percaya diri, atau sedang menghadapi tantangan dalam belajar. Saya juga pernah mengalami masa-masa sulit ketika merasa kemampuan saya itu kurang. Dan di saat itulah dukungan dari orang tua dan teman-teman yang sangat berarti. Mereka tidak hanya memberikan semangat, tapi juga mengingatkan bahwa proses itu penting. Bukan hanya hasil akhir. Apresiasi yang saya terima, sekecil apapun, membuat saya yakin bahwa usaha tidak sia-sia dan motivasi saya terus berjuang buat menjadi lebih baik lagi. Baik, pertanyaan selanjutnya, pernahkah kamu merasa lebih semangat belajar setelah seseorang memberimu pujian atau pengakuan? Bisa diceritakan seperti apa pengalaman itu? Pernah, saya ingat waktu itu saya presentasi di kelas dan mendapatkan pujian dari dosen karena saya menyampaikan dan paham materi saya, padahal sebelumnya itu saya sangat gugup dan tidak yakin dengan hasil kerja saya. Mendengar pujian itu membuat saya sangat lega dan bangga. Setelah itu saya jadi lebih percaya diri dan semangat untuk belajar lebih serius lagi karena saya merasa usaha yang dihargai dari pengalaman itu. Saya sadar bahwa apresiasi bisa memberi efek besar bagi semangat belajar saya. Baik, pertanyaan selanjutnya, ceritakan cara-cara yang kamu lakukan agar tetap bisa fokus belajar di rumah. Untuk tetap bisa fokus belajar di rumah, saya biasanya membuat jadwal belajar yang jelas supaya waktu lebih teratur dan tidak mudah terdistraksi. Saya juga menentukan tempat-tempat khusus di rumah untuk belajar, misalnya di meja belajar di kamar yang cukup tenang dan nyaman. Sebelum mulai belajar, saya berusaha menjauhkan hal-hal yang mengganggu fokus seperti mematikan notifikasi HP atau mematikan notifikasi sosial media, meletakkan jauh dari jangkauan saya. Selain itu, saya juga membagikan waktu belajar menjadi beberapa sesi pendek dengan jeda istirahat di antaranya, agar tidak terlalu lelah dan bisa tetap konsentrasi. Kadang saya juga tenang untuk membantu menciptakan suasana belajar yang kondusif. Hal-hal kecil seperti merapikan meja atau
menyiapkan minuman juga membantu membuat saya lebih siap secara mental untuk belajar. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apa sih tantangan terbesar yang kamu hadapi saat belajar di rumah dan bagaimana cara kamu mengatasinya? Oke, tantangan terbesar saya saat belajar di rumah adalah gangguan dari lingkungan sekitar tentunya, seperti suara bising atau ajakan untuk rebahan dan bermain HP. Kadang juga susah menjaga motivasi karena suasananya terlalu santai. Untuk mengatasinya, saya mencoba membuat suasana belajar di rumah terasa seperti di kelas. Misalnya dengan berpakaian rapi saat belajar, atau menggunakan timer belajar, atau pokoknya melihat jam-jam itu kapan produktifnya, seperti teknik Pomodoro ya, Pomodoro. Saya juga memberi semacam reward untuk diri saya sendiri jika berhasil menyelesaikan target belajar, misalnya nonton film atau jajan makanan favorit. Cara-cara ini cukup efektif membantu saya tetap fokus dan produktif meski belajar di rumah. Seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah kamu memiliki jadwal belajar yang rutin? Ya, saya memiliki jadwal belajar yang cukup rutin. Saya menyadari bahwa memiliki jadwal membantu saya untuk lebih disiplin dan teratur tentunya dalam mengatur waktu, terutama di tengah kesibukan kuliah dan aktivitas lainnya. Biasanya saya juga menetapkan waktu khusus untuk belajar setiap harinya, terutama di malam hari setelah semua kegiatan selesai. Saya juga menyesuaikan jadwal tersebut dengan prioritas tugas dan mata kuliah yang perlu lebih banyak perhatian. Dengan adanya jadwal, saya bisa menghindari kebiasaan menunda-nunda dan jadi lebih fokus saat belajar, walaupun kadang ada hal yang tak terduga yang membuat jadwal berubah. Saya selalu berusaha untuk tetap konsisten dan menyesuaikan agar semua tugas tetap bisa selesai tepat waktu. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat kamu tetap belajar konsisten menjalankan jadwal belajar tersebut? Saya yang paling membantu saya tetap konsisten adalah menetapkan tujuan harian yang realistis dan punya sistem reward, seperti reward kecil setelah menyelesaikan tugas belajar. Selain itu, saya juga menempelkan jadwal belajar di dinding kamar agar mudah dilihat sebagai pengingat visual. Saya juga mencoret atau memberi tanda checklist setiap kali hasil menyelesaikan sesuatu, karena itu memberi puas tersendiri. Kadang saya juga belajar bareng teman secara daring sebagai bentuk komitmen bersama agar tetap disiplin. Dukungan dan pengingat dari lingkungan sekitar juga cukup berpengaruh dalam menjaga konsisten jadwal belajar saya. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kamu membagi waktu antara belajar dan aktivitas lain? Saya biasanya membagi waktu dengan membuat jadwal harian atau mingguan, di mana saya menetapkan kapan waktu belajar, istirahat, dan melakukan aktivitas lain seperti organisasi, kemudian olahraga, atau bersosialisasi. Saya mencoba menentukan prioritas berdasarkan tenggat waktu dan tingkat kesulitan tugas yang harus diselesaikan. Misal, kalau ada ujian atau tugas besar, saya akan lebih banyak fokus ke belajar. Tapi saya juga menyisihkan waktu khusus untuk istirahat dan kegiatan lainnya supaya tidak stres.
Saya percaya bahwa menjaga keseimbangan itu penting agar pikiran tetap segar dan semangat belajar tetap terjaga. Kadang saya juga fleksibel menyesuaikan jadwal kalau ada kegiatan mendadak, tapi sebisa mungkin tetap menjaga agar waktu belajar tidak terlalu terganggu. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa tantangan yang kamu alami saat membagi waktu dan gimana sih cara kamu mengatasinya? Baik, tantangan yang paling sering saya alami adalah rasa malas tentunya, atau terutama godaan untuk menunda-nunda, terutama ketika banyak aktivitas yang lebih menarik daripada belajar. Kadang saya juga merasa kewalahan saat semua tugas datang bersamaan. Untuk mengatasi hal itu, saya biasanya membuat to-do list setiap hari dan mencoba menyelesaikan tugas yang paling berat terlebih dahulu. Saya juga memulai belajar berkata tidak untuk hal-hal yang bisa mengganggu fokus saya. Selain itu, saya mencoba menjaga rutinitas tidur dan makan yang teratur agar tubuh dan pikiran tetap fit, karena kalau kondisi tubuh drop, belajar jadi mungkin rasanya semakin lebih sulit. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah kamu tetap belajar meskipun sedang lagi mood atau lelah gitu? Ya tentu, saya tetap berusaha belajar meskipun sedang tidak mood atau merasa lelah. Walaupun tentu tidak mudah, saya sadar bahwa tidak semua waktu belajar datang dalam kondisi ideal. Karena itu, saya mencoba mencari cara agar tetap bisa produktif meski kondisi mental atau fisik sedang tidak maksimal. Biasanya saya mudah dengan hal-hal ringan seperti membaca catatan atau rangkuman materi supaya tidak terlalu terbebani. Saya juga memberi diri saya jeda untuk istirahat sejenak agar tidak semakin stres. Saya percaya bahwa konsisten itu penting. Kalau terlalu mengikuti suasana hati, bisa-bisa tidak ada kemajuan sama sekali. Maka saya usahakan tetap belajar walaupun sedikit, karena itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa yang biasanya kamu lakukan untuk mengatasi rasa malas atau kelelahan agar tetap bisa belajar? Kalau saya sedang merasa malas atau lelah, saya biasanya mencoba mengganti metode belajar. Misalnya kalau biasanya baca buku terasa berat, saya ganti dengan menonton video pembelajaran atau berdiskusi dengan teman. Saya juga membuat target kecil seperti belajar hanya sekitar 20-30 menit lalu istirahat. Kadang saya menyiapkan cemilan atau mendengarkan musik tenang agar suasana belajar jadi lebih nyaman. Selain itu, saya juga sering mengingat kembali alasan saya belajar, tujuan, cita-cita, dan orang yang saya perjuangkan itu bisa cukup untuk membangkitkan kembali semangat meskipun tidak sepenuhnya hilang lelahnya. Baik, pertanyaan selanjutnya, ceritakan strategi belajar saat menghadapi banyak tugas atau ujian. Saat menghadapi banyak tugas dan ujian sekaligus, saya biasanya itu langsung membuat daftar prioritas atau skala prioritas. Saya tulis semua tugas dan materi ujian yang harus dikerjakan, lalu ujian yang harus dikerjakan, lalu saya urutkan berdasarkan deadline dan tingkat kesulitannya. Hal ini membantu saya menentukan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu agar tidak kewalahan. Saya juga membagi waktu setiap harinya untuk fokus pada satu atau dua hal supaya hasilnya lebih maksimal. Saya mencoba belajar secara terjadwal menggunakan teknik seperti Pomodoro agar tetap fokus, terjaga dan tetap
ada waktu istirahat. Selain itu, saya juga memanfaatkan waktu kosong di sela-sela kuliah atau malam hari untuk mencicil tugas sedikit demi sedikit. Kalau merasa terlalu berat, saya juga tidak ragu berdiskusi dengan teman yang atau bertanya pada dosen agar tidak membuang waktu saya karena bingung sendiri. Yang paling penting, saya selalu berusaha menjaga pola tidur dan makan agar tetap fit secara fisik dan mental selama masa-masa padat saat itu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apa sih tantangan terbesar kamu saat menghadapi banyak tugas dalam ujian, dan bagaimana cara kamu mengatasinya? Tantangan terbesar biasanya itu merasa stres dan kewalahan karena semuanya terasa menumpuk. Kadang saya juga bingung harus mulai dari mana, apalagi kalau semua deadline hampir bersamaan. Untuk mengatasi hal itu, saya mencoba menenangkan diri terlebih dahulu, lalu membuat rencana yang realistis. Saya belajar menerima bahwa saya tidak harus sempurna dalam semuanya. Yang penting saya berusaha semaksimal mungkin. Saya sering karena tahu kalau kurang tidur justru membuat saya makin tidak produktif. Dengan strategi seperti itu, saya bisa lebih terkontrol dan tetap menjalani semua tugas dan ujian dengan lebih tenang. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah kamu mengevaluasi hasil belajar secara rutin? Ya, saya mengevaluasi hasil belajar secara rutin karena menurut saya proses evaluasi itu penting untuk mengetahui sejauh mana pemahaman saya terhadap materi yang dipelajari. Evaluasi ini saya lakukan tidak hanya setelah ujian ataupun tugas selesai, tetapi juga di tengah-tengah proses belajar. Biasanya saya akan melihat kembali apakah saya sudah memahami inti dari materi karena saya pelajari, dan saya mencoba menjelaskan kembali dengan bahasa saya sendiri. Kalau saya masih merasa bingung, itu tandanya saya harus mengulang atau mencari pendekatan belajar yang berbeda. Saya juga sering memberikan hasil belajar saya dari waktu ke waktu, misalnya dengan melihat peningkatan nilai atau menilai peningkatan atau seberapa percaya diri saya dalam menjawab pertanyaan di kelas. Evaluasi seperti ini membantu saya tetap reflektif dan tidak cepat puas. Selain itu, saya juga membuat catatan kecil berisi kesalahan-kesalahan yang saya buat, misalnya pada soal ujian, agar saya bisa belajar dari kesalahan tersebut dan tidak mengulanginya. Rutinitas ini membuat proses belajar saya jadi lebih terarah karena saya tahu apa yang sudah berhasil dan apa yang masih perlu diperbaiki. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kamu biasanya mengevaluasi apakah metode belajarmu sudah efektif, dan apa yang kamu lakukan jika merasa belum berhasil? Oke, saya mengevaluasi efektivitas mode belajar saya dengan beberapa cara. Yang pertama, itu saya melihat apakah saya bisa mengingat dan memahami materi tanpa harus menghafal kata demi kata. Kalau saya bisa menjelaskan ulang atau mengerjakan soal tanpa terlalu banyak membuka catatan, itu pertandanya cara belajar saya berhasil. Kedua, saya memperhatikan hasil evaluasi formal seperti nilai ujian atau feedback dari dosen. Kalau hasilnya tidak sesuai harapan, saya akan menelusuri penyebabnya. Apakah kurang latihan, kurang fokus, atau karena metode yang saya pakai itu kurang cocok. Kemudian kalau ternyata belum berhasil, saya mencoba metode lain. Misalnya
hmm, beralih dari membaca ke menonton video, terus belajar sambil menulis mind map, kemudian diskusi kelompok. Intinya saya selalu terbuka untuk mengevaluasi dan memperbaiki diri, karena saya percaya belajar itu bukan soal cepat, tapi soal tentu berkembang dan memperbaiki proses dari waktu ke waktu. Oke, baik. Karena wawancaranya sudah selesai sampai di sini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kakaknya karena sudah meluangkan waktunya untuk wawancara pada hari ini. Sebelum itu undur diri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.